Oke, selamat pagi Sar dan teman-teman. Saat ini kelompok 4 dari kelompok 4 saya Andre dan Feni akan mempresentasikan tentang pricing dan revenue management. Yang pertama itu, apa itu deregulasi? Itu merupakan suatu, pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang sekiranya tidak diperlukan atau semua aturan yang dampaknya dapat memperhambat kegiatan ekonomi tertentu. Jadi, proses, deregulasi ini merupakan proses menghilangkan pembatasan masuk dan harga yang diberlakukan pemerintah terhadap maskapai penerbangan. Dan deregulasi ini juga memungkinkan terciptanya, pasar yang benar-benar bebas dalam industri penerbangan komersial dan melahirkan gelombang maskapai penerbangan bertarif rendah. Dan juga ini, memudahkan investor untuk menjalankan bisnis penerbangan, bila sebelumnya maskapai hanya mengenal perusahaan seperti Garuda, Lion, dan lain-lain. Adanya deregulasi ini mendorong munculnya perusahaan penerbangan baru yang berbiaya rendah. Karena, dengan murahnya harga tiket angkutan udara menjadi salah satu alasan penumpang beralih ke transportasi udara. Yang kedua itu sistem manajemen pendapatan. Sistem manajemen pendapatan ini didefinisikan sebagai strategi dan sistem yang ditetapkan oleh suatu maskapai penerbangan untuk memaksimalkan pendapatannya. Manajemen pendapatan maskapai penerbangan ini merupakan sistem, lebih sederhananya, namun terbukti sangat berguna untuk meningkatkan proses bisnis dan strategi komersial untuk memenuhi tujuan pendapatan. Contohnya, dari manajemen pendapatan ini adalah penetapan harga dinamis yang diterapkan oleh sebagian besar, jika tidak semua maskapai penerbangan. Secara luasnya, maskapai penerbangan ini tidak menjual kursi dengan harga yang sama di seluruh penerbangan, tetapi mereka memiliki kategori berdasarkan nilai yang ditawarkan kepada penumpang dan kesediaan mereka untuk membayar. Baik, aku lanjutkan di bagian ketiganya. Di sini adalah pemberian diskon. Jadi pemberian diskon itu sebagai manajer itu harus punya kebijakan dalam penentuan harganya juga guna untuk mengoptimalkan keuntungan finansial ya. Maskapai juga harus memutuskan nih jumlah kursi yang harus akan mereka jual, dari berapa harganya, terus mata uang apa yang bakal ditentukan, lalu penentuan kelasnya. Biasanya tuh pemberian diskon itu tuh dilakuin itu pas di hari-hari tertentu doang, misalkan di hari ulang tahun gitu-gitu. Dan juga pemberian diskon itu biasanya dilakukan sebelum kayak diberikan harga normalnya dulu gitu. Jadi untuk pemberian diskon itu untuk menutupi pemotongan harganya itu. Jadi maskapai penerbangan ini, bisnis maskapai ini tuh tetap bisa berjalan lancar tanpa adanya kebangkrutan gitu. Terus lalu juga ada biaya tak terkontrol juga atau uncontrollable. Jadi maksudnya itu kayak biaya yang tidak dipengaruhi oleh maskapai penerbangan. Jadi itu biasanya tuh faktor ini tuh dipengaruhi oleh pasar untuk biaya minyaknya gitu, untuk tiket pesawatnya tuh dimahalin karena faktor dari biaya minyaknya ini, minyak bahan bakar pesawatnya itu, yaitu afgas atau juga aftur. Nah itu faktor ini tuh kadang nggak bisa dikontrol, tak terkendali lah istilahnya begitu. Boleh dilanjutkan, Feni? Nah, oke. Untuk selanjutnya ada biaya terkontrol atau controllable. Dia tuh berbeda dari biaya tak terkontrol. Biaya terkontrol ini lebih dikendalikan oleh manajemen maskapai penerbangan dan komponen terpentingnya sendiri itu adalah biaya tenaga kerja. Dan manajemen tuh harus benar-benar dapat mengendalikan biaya tenaga kerjanya karena jika tidak terkendali, eee efeknya mungkin akan memberikan upah dan penyelesaian gaji yang terlalu besar dan dapat membiarkan perubahan dalam peraturan kerja tuh bisa nggak produktif. Terus kemudian jika, eee jika pengendaliannya tidak benar, mungkin upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen itu
untuk meningkatkan pangsa pasar berdasarkan harga yang lebih murah dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada struktur penetapan harga pengiriman udara. Nah, pengelolaan harga tarif tuh, harus baik secara domestik maupun internasional. Dan untuk penentuan barangnya sendiri tuh, berdasarkan berbagai jenis penentuannya. Ada dangerous good, general cargo, perishable, atau live animal. Kalau dangerous good itu tuh lebih ke barang-barang yang dapat membahayakan manusia, sedangkan kalau general yang biasa. Dan juga ada perishable itu barang-barang yang mudah rusak, sedangkan live animal itu, binatang-binatang hidup. Dan kemudian juga tuh, penentuan harga barang tuh sebenarnya juga bisa ditentukan berdasarkan harga premium dan harga biasa. Kalau harga premium itu tuh, perbedaannya pokoknya hanya dalam pengirimannya, bisa cepat atau lambat. Kalau premium tuh bisa pengirimannya bisa langsung datang secara cepat. Kalau sedangkan biasa tuh pengirimannya lambat namun tetap, dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.